عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر بتمم وكمل بالخير وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا خزائن رحمتك وانفض علينا من بركاتك ونفحاتك يا أكرم الأكرمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. والآيات في الباب كثيرة ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya, apakah mereka tidak melakukan perjalanan di permukaan bumi, lalu dalam perjalanan itu mengamati dan melihat. Di surah Al-Qital ayat 10 dan ayat-ayat yang lain di dalam bab tafakkur terhadap keagungan ciptaan-ciptaan Allah, juga tentang dunia yang fana serta tafakkur terhadap adanya huru hara pada hari kiamat serta peristiwa-peristiwa lainnya yang berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia dan di akhirat. Ini ayat di antara ayat-ayat yang sudah disebutkan dan juga di antara ayat yang tidak disebutkan di sini mengenai tafakkur ini. Dalam ayat tadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugah kita untuk memanfaatkan setiap perjalanan yang kita lakukan untuk bertafakkur. Kita berjalan ke sana kemari dan mungkin secara khusus juga kita mendatangi tempat-tempat tertentu sesuai yang kita rencanakan ataupun di luar rencana kita. Bepergian jauh ke satu tempat, hendaknya semua itu dipergunakan kesempatan itu untuk tafakkur. Ya. Apa yang ditafakuri? Di antara yang disebutkan adalah di tempat-tempat di dunia ini banyak peninggalan-peninggalan umat manusia di zaman dahulu. Yang mereka tinggalkan itu adalah jejak atau bekas-bekas yang mereka lalui dalam hidup mereka. Pengalaman-pengalaman yang mereka temui dalam hidup. Yang kesemuanya itu, bekas atau jejaknya itu bisa diamati, bisa diperhatikan, bahkan bisa dipikirkan. Bagaimana orang-orang dahulu menjalani hidup dan apa saja yang mereka alami selama menjalani hidup itu. Ada yang mendapatkan kesenangan, ada yang mendapatkan kesengsaraan, ada cara hidupnya seperti ini, ada cara hidupnya seperti itu, dan semuanya sudah berlalu. Tidak ada yang bisa bertahan hidup terus-menerus di permukaan bumi ini dengan segala pengalaman yang ditemui orang dalam hidupnya. Al-Quranul Karim
banyak sekali memuat cerita kehidupan umat manusia yang silih berganti dari waktu ke waktu. Maksud dan tujuannya adalah supaya menjadi iktibar, pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Termasuk kita hari ini juga dituntut untuk belajar dari pengalaman-pengalaman hidup yang sudah ditemui oleh orang-orang yang terdahulu dari kita. Banyak sekali dalam Al-Quran. Bahkan boleh dikatakan cerita-cerita dalam Al-Quran itu lebih daripada separuh dalam Al-Quran. Itu bercerita tentang perjalanan hidup umat manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara yang buruk yang disebut-sebut dalam Al-Quran itu. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh orang-orang dahulu dari kehidupan mereka. Orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, itu meninggalkan dan mewariskan kepada kita pengalaman-pengalaman hidup yang berharga. Saat ini semua mereka tidak ada, tetapi kitalah yang pandai-pandai untuk memilah-milah mana yang baik di antara jalan hidup manusia itu untuk kita pakai dalam hidup kita. Mana yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya agar kita tidak mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan seperti yang dialami oleh umat-umat yang disiksa oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini. Itu di dunia, apalagi kita akan menghadapi akhirat yang nyata. Nah, jamaah sekalian, itulah maksud ayat ini disampaikan. Bertafakurlah kita, berpikirlah kita, melihat. Di antara yang sangat penting itu bahwa semuanya segera berlalu. Semuanya segera berlalu. Ya, kita ini entah generasi keberapa dari sejak zaman Nabi Adam, sangat banyak sekali generasi-generasi yang silih berganti. Tidak ada yang bisa bertahan untuk tetap hidup selamanya di dunia ini. Ini salah satu yang penting untuk kita tafakuri. Sesombong apapun orang akan berakhir kesombongannya itu. Sehebat apapun orang akan berakhir kehebatan yang diakuinya itu. Ini kenikmatan apapun yang dirasakan dalam hidup ini pun akan semuanya berakhir. Jadi tidak ada yang bisa kita pertahankan di dunia ini. Hanya amal-amal kita lah yang akan kita bisa pertahankan. Nah, dan tidak mungkin kita tinggalkan amal kita itu. Karena Nabi menyampaikan bahwa kelak pada saat-saat orang harus berpindah ke alam barzah, maka waktu diantar ke kuburan itu akan ada 3 macam yang menyertainya ataupun mengikutinya ke kuburan. Yaitu yang pertama adalah keluarganya yang akan mengantar ke kuburan. Yang kedua, hartanya. Kemudian yang ketiga adalah amalnya. Nah, 3 macam ini, yang 2 akan tidak mengikuti perjalanan hidupnya selanjutnya. Hanya 1 yang akan terus bersamanya, yaitu amalnya. Keluarga setelah dikubur kita akan pulang ke rumah. Sekecil apapun harta yang ada ikut bersama kita ketika diantar ke kuburan, itu akan dibawa kembali ke rumah. Seandainya ada sandal kita dipakai oleh yang mengantar kita ke kuburan, itu pun tidak akan tinggal, sandal itu akan dibawa pulang. Apalagi mobil yang mengantar kita ke kuburan itu mobil kita, tidak akan ditinggal di kuburan, itu akan dibawa pulang. Diperhitungkan akan jadi milik siapa ini.
Hanya amallah akan terus melekat pada diri kita sampai kapanpun. Dan ini adalah bagian dari di antara sekian banyak yang harus kita hayati, kita renungi tentang kehidupan ini. Dan itulah jamaah sekalian pentingnya bab ini, supaya kita jangan terlampau berangan-angan terhadap dunia ini. Karena dunia ini dibandingkan dengan perjalanan kita selanjutnya tidak seberapa. Hanya sedikit saja dari perjalanan yang kita lewati keseluruhannya. Maka janganlah kita mudah terpedaya ataupun terlena terhadap kehidupan saat ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengingatkan, tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan dia dapat membuat orang-orang terpedaya, terpana, tertipu dan sebagainya. Maksudnya adalah supaya kita berhati-hati dan mewaspadai dengan berpikir, merenung, menggunakan akal pikiran kita. Nah, salah satu hadis yang disebutkan di sinilah hadisnya mengenai tafakur ini sudah dicantumkan di dalam bab terdahulu, yaitu hadis al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dil maut wal ajizu man ittaba'a hawahu wa yatamanna 'ala Allahil amaniyya. Di sini tidak ditulis secara lengkap hadisnya karena sudah disebutkan dalam bab muraqabah. Di bab muraqabah itu ada. Karena isi hadis itu menyangkut beberapa hal, termasuk muraqabah dan juga menyangkut tafakur. Nah, menyangkut tafakur, hadis ini sedikit ulang bagian pertamanya karena terkait langsung dengan tafakur ini. Rasulullah menyampaikan al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas atau orang yang berakal, orang yang bagus pikirannya, karena menyangkut tentang tafakur. Al-kaisu itu adalah orang yang cerdas berpikirnya, benar menempatkan akal pikirannya. Itu tanda-tandanya adalah mandana nafsahu. Apa artinya mandana nafsahu? Imam Tirmidzi memberikan makna hasabaha. Artinya mengevaluasi diri. Mengevaluasi itu apa artinya? Membuat perhitungan-perhitungan terhadap dirinya. Apa yang diperhitungkan, apa yang dimuhasabah atau diintrospeksi, dievaluasi terhadap diri itu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengambil tindakan ataupun perbuatan dalam hidupnya, dia selalu memperhitungkan untung ruginya apa yang dia lakukan. Dia memikirkan akibatnya. Baikkah buat dirinya di kemudian hari atau tidak baikkah? Kenapa dia berpikir seperti itu? Dilatar belakangi oleh melihat kenyataan hidup. Di dunia ini hanya sebentar. Di akhirat itu kekal abadi. Maka selalu dia fokus perhatiannya kepada yang kekal. Tidak fokus kepada yang hanya bersifat sementara. Makanya orang yang cerdas yang jar Nabi ini adalah orang itu selalu memperhitungkan yang di kemudian hari ini menguntungkan buat dirinya atau merugikan yang dihadapinya sekarang ini. Tindakan yang akan diambilnya, pekerjaan yang akan dikerjakannya ini selalu diperhitungkannya. Membuat dia suatu saat bahagiakah apa yang dia rasa, yang dia lakukan saat ini di kemudian hari nanti, atau malah justru menyengsarakan dirinya walaupun di dunia ini bila dilakukan itu menyenangkan buat dirinya. Nah, sebagai orang yang berpikir cerdas, tentu menimbang-nimbang untung ruginya dan akibatnya. Nah, maka tidak akan orang memilih kerugian besar demi mencapai kenikmatan yang hanya sebentar. Ya, keuntungan yang diperoleh dan dinikmati keuntungan itu
dalam waktu yang kekal abadi, tidak akan dikorbankan hanya demi untuk kenikmatan sementara. Kan begitu, kalau kita menghitung untung rugi, pasti kita akan memilih keuntungan yang besar, tidak akan memilih keuntungan yang kecil. Apalagi keuntungan yang kecil itu fata morgana. Fata morgana itu artinya kelihatannya ada, padahal sesungguhnya kan tidak. Nah itu. Coba Rasulullah memberikan penjelasan tentang orang yang menggunakan akal pikirannya dengan benar, dengan baik. Itu semua adalah menunjukkan adanya tafakur. Nah, tadi yang ulun sebut tafakur yang salah satu yang menjadi penting dalam kita bertafakur itu, kita pikirkanlah tentang kenyataan hidup di dunia ini, semuanya adalah serba sementara, fana gitu kan. Maka jangan korbankan apa yang abadi itu hanya untuk kenikmatan sementara. Ya. Nah ini al-kais. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi melanjutkan wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu pasti berusaha sungguh-sungguh untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang akan ditemui sesudah mati, sesudah meninggal dunia. Nah inilah kata-kata yang menunjukkan bahwa orang yang cerdas itu dia selalu menimbang-nimbang antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, dan selalu mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Di dunia ini dia bekerja untuk kemaslahatan dunia, tetapi tidak mengabaikan tugas-tugasnya untuk kepentingan akhirat atau pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan akhirat. Bahkan lebih besar perhatiannya usaha-usaha untuk kepentingan akhirat melebihi daripada usaha-usaha untuk kepentingan maslahat dunia. Nah itu namanya amila lima ba'dal maut. Sementara Rasulullah melanjutkan dalam hadis itu pasangannya orang yang lemah berpikirnya, orang yang lemah di dalam berprinsip hidup, ya, lemah prinsip hidupnya, lemah mentalnya, al-ajiz, adalah orang yang man ittaba'a hawahu, orang yang mengikuti man ittaba'a hawahu, man ittaba'a hawahu nafsahu. Jadi wa yatamanna 'ala Allahil amaniyah. Yaitu orang yang suka mengikuti kemauan hawa nafsunya. Ini orang yang lemah. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu itu tidak akan berpikir. Tidak akan berpikir menimbang-nimbang lebih dulu. Begitu ada sesuatu yang langsung aja tangkap, lakukan. Masalah risiko tidak dipikirkan. Apa akibatnya? Di kemudian hari seperti apa nasibnya kalau dia melakukan itu. Itulah nafsu kita. Nah, jamaah di kalangan orang-orang sufi itu mereka menggunakan istilah beberapa tentang apa yang ada dalam diri kita ini. Al-aqlu, an-nafsu, al-qalbu, ar-ruhu, as-sirru, dan sebutan-sebutan yang lainnya yang menggambarkan tentang kondisi yang ada di dalam diri kita. Nah, kita ambil yang dua ini. Ada al-aqlu, al-qais itu adalah al-aqil. Yang kedua adalah an-nafsu. Jadi antara al-aqlu dan an-nafsu itu berlawan. Itu dipadukan dalam al-qalbu. Al-qalbu itu hati. Kita menyebutnya hati, al-qalbu itu. Tapi yang sekolah tidak setiap yang disebut hati itu bagus. Ada yang tidak bagus. Akal itu di mana tempatnya? Kalau menurut orang sufi, akal itu sebenarnya di kalbu, itu di hati itu letaknya, di kepala. Lahum qulubun la yafqahun. Mereka punya hati, tetapi mereka bisa memahami dengan hatinya. Nah, lahum qulubun la yafqahun biha. Itu perumpamaan yang disebut dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Jadi begini, hati itu sesuatu yang bisa berubah, berbolak-balik. Hati itu punya dua kecenderungan.
kecenderungan ingin berbuat yang baik, kecenderungan berbuat yang tidak baik. Kalau kecenderungannya kepada yang baik, maka itu adalah akal. Itu adalah pertimbangan akal. Tapi bila kecenderungannya kepada baik, maka itu disebut nafsu. Nah, nafsu. Namun nafsu kita itu juga bertingkat-tingkat. Nafsu kita ini maksudnya bisa berada dalam posisi yang berbeda-beda. Kalau nafsu kita itu terkendali, bisa ditundukkan, maka nafsunya disebut nafsul mutmainnah. Artinya nafsu yang bisa dibikin tenang, dia berusaha rusak keadaan hidup kita lah, karena kita bisa mengendalikannya. Tapi ada yang kadang-kadang tidak bisa dikendalikan, tapi bisa disadarkan untuk dikembalikan. Nafsu itu namanya nafsu lawamah, nafsu al-lawamah. Tapi ada nafsu yang tidak bisa dikendalikan, terus diperturutkan, lalu disebutlah nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak-ngajak, menyuruh-nyuruh, mendorong-dorong untuk berbuat yang tidak baik. Baik, ini sedikit gambaran. Gambaran itu kata Bapak disebutkan karena berkaitan hadis Nabi. Nabi ini membuat penjelasan satu pasang ini antara al-aqlu dengan an-nafsu. Jadi orang yang berakal itu, ujar Nabi, adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, orang yang selalu memperhitungkan setiap langkah-langkah yang diambilnya dalam hidupnya. Karena dia berpikir, di antara yang dipikirkannya itu dia sudah mengerti hidup itu seperti itu, akhirat itu seperti itu. Nah, kemudian yang seolah pasangannya adalah nafsu. Jadi nafsu itu adalah menggambarkan tentang orang yang tidak berpikir dengan benar, orang yang tidak berpikir tentang untung ruginya, apa yang dia kerjakan ataupun akibat yang akan ditemuinya dari apa yang dia lakukan. Jadi kalau orang memperturutkan nafsunya, itulah orang yang lemah dalam hidupnya. Nah, jamaah sekalian, jadi kaitannya dengan bab kita adalah letaknya pada al-kais, bahwa orang yang hidup, yang sukses, yang berhasil itu ukurannya adalah sejauh mana dia bisa menempatkan akal pikirannya itu dengan benar. Jadi orang berakal itu orang yang selalu pasti ada kebaikan dalam hidupnya. Tidak bisa dikatakan orang berakal itu kalau cara-cara hidupnya itu tidak benar. Tidak benar. Karena beda antara orang berakal dengan orang yang memperturutkan hawa nafsu. Wa qala babul mubadarati ilal khairat wa hasu man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab yang ke-10 yaitu bab mengenai bersegera melakukan kebaikan-kebaikan serta perintah kepada orang yang menghadapi sebuah kebaikan untuk iqbal alaihi, untuk fokus, bahasanya fokus terhadap kebaikan itu dengan penuh kesungguh-sungguhan tanpa sedikit pun ada keraguan-raguan untuk melakukan kebaikan yang sedang dihadapinya itu. Ini babnya, bab untuk bersegera, jangan menunda-nunda setiap kesempatan untuk berbuat baik.
Bahkan kalau sudah kita berhadapan dengan suatu kebaikan, maka lakukanlah dengan penuh kesungguh-sungguhan. Jangan ada dihantui oleh pikiran-pikiran macam-macam sehingga membuat kita menjadi tidak serius ataupun ragu dalam melakukan kebaikan itu. Itu babnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Wa qala ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, segeralah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada juga orang yang menerjemahkannya, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segeralah, ini yang surah Ali Imran, tadi surah Al-Baqarah, segeralah menuju pengampunan. Maksudnya segeralah menuju pengampunan, segeralah beramal yang membuat kalian mendapatkan keampunan Allah Ta'ala. Amal itu bisa taubat, amal itu bisa melaksanakan kefarduan, karena kefarduan ataupun amal soleh itu tidak hanya mendatangkan pahala, tapi juga sekaligus mendatangkan pengampunan Allah Ta'ala. Jadi bisa yang disuruh untuk bersegera itu melakukan amal berupa amal taubat, ataukah amal soleh, ataukah ibadah fardu, ibadah sunnah, yang mana kita tahu semua itu mendatangkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Segera, Allah menyuruhnya segera, ini suruhan dari Allah Subhanahu wa taala untuk jangan menunda-nunda, jangan kita mengabaikan setiap kesempatan yang ada tanpa mempergunakannya untuk meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas sama, dan segeralah kalian menuju surga. Maksudnya segeralah berbuat untuk dapat meraih surga. Berbuatlah, jangan menunggu nanti. Untuk kepentingan meraih surga itu tidak bisa nanti, harus segera. Di mana kata Allah surga itu arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Luasnya adalah seluas langit dan bumi, disediakan buat orang yang takwa. Diterjemahkan biasanya luas. Sebenarnya kalau secara bahasa arduha itu artinya lebar. Surga itu lebarnya langit, lebarnya seukuran langit dan bumi. Kita tahu kalau luas itu adalah panjang kali lebar. Tapi di sini diterjemahkan biasanya orang luasnya aja. Padahal sebenarnya kan itu bahasanya lebarnya surga itu. Ardun lebar. Kalau panjang tulun. Nah, kenapa Allah menyebutkan kata-kata lebar? Tidak langsung saja misalnya wus'uha, jadi luasnya itu. Jadi jar ulama begini, kalau lebarnya saja seperti itu, bagaimana lagi panjangnya, kan gitu kan? Secara logika aja orang itu, kalau lebarnya saja selebar ukuran langit dan bumi, surga itu, lalu panjangnya kayak apa lagi gitu kan? Lebarnya aja sangat lebar, apalagi panjangnya. Karena pasti panjang itu melebihi daripada lebar. Nah, jadi seberapa panjangnya? Wallah alam tidak tahu. Kita langit dan bumi Jakarta tahu ukurannya, ya kan? Nah begitu. Jadi kalau misalnya diterjemahkan seperti kalimat yang Allah sajikan dalam ayat ini, maka kita bisa membayangkan betapa luasnya surga itu. Lebarnya saja seukuran langit dan bumi surga itu. Jadi tidak seberapalah dunia yang kita tinggali ini. Apalagi dunia ini kadangpun kita sorangan mendiaminya, bermiliar-miliar manusianya. Kita dapat kaplingannya berapa Anda? Nah, sementara untuk kita tempati di surga itu Allah menyebutkannya
Ya, tidak bisa dibayangkan lah. Kalau untuk buat perbandingan, kita kada sanggup juga membandingkan antara surga itu dengan tempat yang terindah di dunia ini. Wa'iddat lil muttaqin, Allah siapkan itu buat orang yang takwa. Wa qala wa amal hadis, adapun kata Imam Nawawi hadis yang berkaitan dengan bab kita ini, hadis yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'adim minad dunya, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal-amal kebajikan, mendahului daripada fitnah di dunia ini, di mana fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ada orang di pagi harinya dalam keadaan beriman, di petang harinya sudah berubah menjadi kafir. Ada orang di petang harinya sebagai orang beriman, paginya sudah berubah menjadi kafir. Orang itu menjual agamanya demi untuk meraih harta benda dunia. Hadis dari Muslim. Badiru bil a'mal fitanan. Nabi ini memperingatkan dan sekaligus juga memberikan dorongan kepada kita untuk kita segera beramal sebelum kita berhadapan dengan fitnah. Fitnah itu pasti ada, apalagi kita hidup di akhir zaman. Hadis ini serupa dengan hadis iltanim khamsan qabla khamsin. Raihlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian faragaka qabla syughlika. Ya, saat-saat kamu masih kosong sebelum kamu disibukkan dengan berbagai urusan. Kemudian waghinaka qabla faqrika. Kecukupan yang kamu miliki sebelum datang kefakiran. Apalagi itu? Hayataka qabla mautika. Ya, hidup kamu sebelum datang kematian. Akan pasti datang. Ada sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian kita, mengganggu kita dari beramal baik. Fitnah itu cobaan yang menyeret orang untuk berbuat yang tidak baik. Fitnah ini. Nabi sudah banyak menyebutkan menyebutkan fitnah hadapi beliau di akhir zaman ini. Di sini Nabi menyebutkan fitnah itu perumpamaannya seperti potongan malam. Qita'il lailil muslim. Muslim gelap, malam gelap. Itu adalah cara di dalam bahasa untuk melukiskan, menggambarkan tentang keburukan. Keburukan itu gelap. Apa ngadanya itu? Warnanya, warnanya. Malamnya gelap. Dan kecenderungan kejahatan itu terjadi di malam hari. Jadi hal-hal yang buruk, hal yang tidak baik itu selalu dibuat dalam cara penyampaian bahasa Arab. Jadi dalam ilmu balaghah itu ada dijelaskan menggunakan malam. Malam ditambah gelap itu berarti adalah kerusakan yang hebat. Fitnah kemudian disebut lagi malam yang gelap sebagai sebuah kerusakan yang hebat itu kaqitain, jadi potongan-potongan. Maksudnya potongan-potongan ini begini, kita ambil saja perumpamaannya jam demi jam. Malam itu berapa jam? Misalnya 12 jam. Berarti ada 12 potongan. Kalau kita ambil jam demi jam. Jadi maksud daripada ucapan itu adalah bahwa fitnah itu silih berganti. Akan ada dihadapi oleh umat manusia. Dari fitnah ini begitu selesai menghadapi ini akan menghadapinya.
Jadi jangan berharap fitnah itu akan habis. Fitnah itu akan ada terus, silih berganti. Modelnya macam-macam. Dari yang satu ke satu yang lain, dari yang satu ke satu yang lain, bentuk yang lain, bentuk ini, bentuk yang lain, yang lain, dan seterusnya. Macam yang lain dan seterusnya. Kan kita hadapi itu. Ada saatnya itu, ya Rasulullah, jangan sampai saat itu, jangan sampai saat itu datang, kamu belum berbuat apa-apa, kamu belum berbuat apa-apa untuk akhirat. Maka segera. Dan alhamdulillah kondisi kita saat ini, kita walaupun juga berhadapan dengan fitnah itu, tapi kita tidak terseret oleh fitnah itu. Banyak fitnah itu. Nah, ambil contoh saja lah. Dunia kita yang sudah sangat maju ini, salah satu kemajuannya adalah juga disebabkan oleh munculnya alat komunikasi yang membantu memudahkan orang dalam urusan-urusannya, yaitu HP itu. HP itu di satu sisi memang memberikan kemaslahatan bagi hidup, tapi di sisi lain juga ada fitnahnya, ada unsur fitnah di dalamnya. Buktinya apa? Kejahatan meningkat, ternyata salah satunya menurut hasil penelitian itu dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi namanya. Jadi orang belajar berbuat jahat itu lewat internet. Nah, orang belajar tertarik untuk mencoba berzina itu lewat internet. Pornografi itu sulit sekali dibendung. Anak-anak halus itu sudah tahu. Nah, dia tahu bukan belajar dari orang, belajar dari siapa-siapa. Dia cukup membuka HP itu. Nah, tua-tua kayak tujuan selingkuh itu. Belajarnya dari mana itu? Belajarnya bukan dari pengalaman di sekitarnya, enggak. Dia belajarnya lewat HP. Nah, masalah-masalah keluarga, itu juga timbul dari situ. Itu fitnah. Nah, yang mendapat perhatian kita adalah berkaitan dengan masalah ibadah kita, amal-amal kita untuk menuju akhirat itu. Fitnahnya adalah itu terkait dengan fitnah bisa mengganggu ibadah kita. Nah, maka kita bukan membuang HP, enggak, waspada terhadap HP yang bisa itu kan, bisa itu ya bisa iya, bisa ada, bisa menimbulkan fitnah dalam kita menekuni ibadah. Kenapa Allah sebut begitu? Ada hadis Nabi begini. Itu mengenai fitnah. Jadi Rasulullah SAW setelah beliau menyebutkan tentang fitnah itu, beliau menyebutkan bahwa yang pertama kali yang akan dicabut dari umatku di akhir zaman itu adalah khusyuk. Yang akan dicabut adalah khusyuk. Jadi kalian sulit akan menemukan orang khusyuk dalam ibadahnya. Nah, ulun menduga-duga saja di antara dicabutnya kekhusyuan itu salah satunya adalah ada fitnah yang satu ini. Kenapa? Karena ulun mau perhatikan juga, kadang-kadang kan kita semua memperhatikan lah. Orang ada sambil menunggu sholat hendak dimulai itu menyempatkan diri untuk berurusan dengan HP dulu. Nah, coba kita renungkan dulu, apakah kita melakukan itu ketika kita menghadapi ibadah mau dimulai? Tidak. Dulu kita mungkin tekun berzikir, baca Quran sambil menunggu orang kamat. Sekarang enggak. Menunggunya itu dengan cara itu. Itu artinya apa? Ada kemajuan dalam beribadah, apakah kemunduran dalam beribadah? Itu jelas kemunduran dalam beribadah. Begitu pula setelah selesai beribadah, itu yang pertama kali yang dibuka HP, bukan berzikir. Kita biasa kalau habis beribadah berzikir, berdoa, baru ngurus yang lain. Sekarang itu sudah berubah. Ya tidak semuanya. Ya. Tetapi pengaruh yang ada sebagian dilakukan orang itu juga akan nanti menular kepada yang lain. Ulun terus terang pernah berkhutbah di sebuah masjid. Saat berkhutbah itu, ya, ada jamaah yang kebetulan duduknya persis di depan mimbar. Itu buka HP, buka Facebook, buka WA. Astagfirullahaladzim. Untuk ulun fokus saja lawan apa namanya khutbah. Nah, walaupun pada saat itu perasaan lagi kayak apa gamang gitu. Kenapa ini lagi berkhutbah membuka Facebook? Duduknya cerapang di belakang sana, persis di bawah nih di depan mimbar.
Coba sekolah. Nah ini ajis. Ini ajis seperti Muhammad Nabi SAW tadi itu. Dan ini fitnah. Fitnah. Di mana Rasulullah sudah mengingatkan di antara fitnah yang pertama kali yang akan terjadi pada umat ini dicabut kekhusyuan di dalam beribadah. Nah, kekhusyuan yang dicabut itu jangan-jangan disebabkan oleh di antaranya itu. Ada banyak sebab yang membuat orang menjadi tidak lagi fokus terhadap usaha ibadahnya. Jadi ibadah itu hanya tinggal ya yang penting kita kerjakan. Ya, yang penting selesai, yang penting jadi tidak lagi ibadah itu ada keseriusan di dalam pelaksanaan. Itu coba. Kemudian kita selesaikan hadis ini sedikit lagi. Tadi ada di sisi Rasulullah menggambarkan bahwa begitu kerasnya fitnah dunia ini sehingga membuat orang lalai terhadap tujuan hidupnya, perjalanan hidupnya di kemudian hari. Itu ada orang yang di pagi harinya dia masih kondisinya baik sebagai orang beriman. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dengan fitnah yang bermacam-macam itu, sorenya udah berubah 180 derajat seperti orang kafir. Nah, kafir di sini ada dua macam, jangan salah. Jadi jangan kita hanya fokusnya kafir itu keluar dari agama. Kafir itu macam. Jadi ada namanya kafir nikmat atau kufur nikmat. Ada kufur i'tiqad. Ya. Ada kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad itu yang kita sebutkan kafir itu, kafir yang kada beriman tadi, keluar dari iman. Nah, tapi ulama ketika menjelaskan hadis ini itu terjadi juga kepada orang yang berstatus masih beriman, masih muslim, mukmin, muslim. Artinya gini, paginya dalam kondisi bagus, kan sholat subuh, berjamaah, berzikir, baca Quran. Tapi karena banyak fitnah di dunia ini, lalu dia terseret berbuat maksiat sampai ke petang harinya. Nah, orang ini kufur nikmat namanya. Kafir tapi kafir dalam hal tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena orang maksiat itu jelas dia adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang mensyukuri nikmat Allah, dia tidak akan berbuat maksiat atau menyalahgunakan nikmat Allah. Apalagi menggunakan nikmat Allah untuk durhaka kepada Allah. Itu sudah jelas kekufurannya. Jadi kufur di sini dua macam, ada kufur kafir seperti yang kita sebutkan dalam istilah umum, ada kafir atau kufur nikmat. Jadi ada orang di pagi harinya cepat berubah begitu saja di sore harinya. Begitu pula di sore harinya bagus dalam keadaan Masya Allah luar biasa. Tapi besok paginya karena malam itu banyak fitnah, besok paginya dia sudah berubah keadaan dirinya. Ini mengingatkan tahzir namanya, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hebatnya fitnah-fitnah yang dihadang oleh kita di hadapan kita ini, supaya kita waspada dan berhati-hati. Ya, tidak mudah di akhir zaman ini orang berusaha untuk menata hidupnya bagaimana supaya di kemudian hari lebih baik daripada apa yang didapatinya di dunia ini. Tapi mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita dan juga menuntun kita dengan taufiknya untuk kita senantiasa waspada dan